Nah, kasus nikel ya memang kami tidak tidak masuk di dalam Ya. ranah yang apa namanya, yang ruang-ruang gelap yang selama ini Ya. mereka lakukan. Namun ketika kemudian ada data dari aparat penegak hukum ini sebagai bahan temuan, ya tentu kami juga pada akhirnya menggunakan fungsi pengawasan kami untuk bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk rakyat, untuk bangsa, untuk negara. Kasus Pertamina ya kami biasa saja mengawasi tentang kinerja, mengawasi tentang kesiapan-kesiapan menghadapi hari-hari besar, menghadapi situasi krisis pada waktu COVID. Ya kami melakukan pengawasan dan bagaimana menemukan cara dan strategi agar bisa mampu untuk bisa melewati masa-masa itu. Ya, di luar itu hal-hal yang kemudian hari ini terjadi Ya. atas pelanggaran hukum, ya itu jujur saja di luar sepengetahuan kami. Tetapi ketika aparat penegak Ya. hukum kemudian menemukan bukti atas pelanggaran-pelanggaran hukum, kami juga mendalaminya, gitu ya, mendalaminya sehingga kemudian mengambil keputusan-keputusan strategis atas situasi dan kejadian ini. Saya kira Ya. itulah ya fungsi DPR. Kalau fungsi DPR punya penyidik gitu ya, kalau punya penyidik Ya. DPR, mungkin kami bisa jalan, bisa bergerak. Tapi karena Ya. tugas dan fungsi legislatif memang terbatas, ya kemudian hasil temuan-temuan di pihak eksekutif atau di pihak aparat penegak hukum itulah yang juga dijadikan sebagai bahan untuk kami melakukan pengawasan lebih dalam gitu. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-7 Maret 2025. Membahas koalisi permanen Partai Super Terbuka dan Kemenderkol. Kolom Yudi Latif. Pemimpin baru tata kelola baru. Kekompakan Prabowo, SBY, dan Jokowi. Serta menanti berakhirnya dualisme PWI. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi nomor yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk merekam jejak para anggota parlemen yang sudah cukup lama berada di Senayan. Mungkin banyak hal yang bisa disampaikan atau juga banyak hal yang bisa diteladani. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, wawancara ini akan kami muat di Majalah Politik Indonesia edisi April 2025 dan kemudian juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur H.E. Hirman Khairon MSc. Beliau adalah anggota Komisi 4 DPR RI dan sekaligus juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara BAKN DPR RI. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Saya koreksi Komisi 6 sekarang. Oh, ya baik. Saya ulangi. Bapak Dr. Insinyur H.E. Irman Khairon MSc, anggota Komisi 6 DPR RI. Ya. Pak Irman ini lahir di Kuningan 4 Mei 1969, menyelesaikan S1 Teknik dan Manajemen Industri di Universitas Islam Bandung, S2 di IPB, dan S3 di Universitas Pajajaran. Mengawali karir politik dengan bergabung di Partai Demokrat, kemudian menjadi anggota DPR RI selama 4 periode, sejak 2009 sampai
2029 nanti. Pernah menjadi Wakil Ketua Komisi 4, 7, dan 2, kemudian Ketua Poksi 4 fraksi Partai Demokrat, dan sekarang menjadi Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Nah, Pak Herman, mungkin supaya lebih jelas, walaupun singkat, bisa disampaikan perjalanan karir yang cukup panjang itu sampai saat ini. Silakan, Pak. Ya, saya awalnya tentu profesional karena saya ada di konsultan dan saya juga pernah di British Petroleum untuk mengerjakan berbagai pekerjaan profesional. Dan tentu mengawali perbincangan ini saya ingin mengatakan bahwa dalam ranah politik juga perlu profesionalitas. Ya, Sehingga betul-betul kerja politik kita menuju kepada harapan dan keinginan rakyat karena anggota DPR, anggota parlemen adalah sebagai wakil rakyat. Sehingga secara profesional bisa memperjuangkan dan tentu untuk bisa mengakomodir berbagai aspirasi rakyat. Saya tidak pernah merasa dan bercita-cita sebetulnya menjadi anggota ya, DPR. Gitu. Cita-cita saya adalah menjadi engineer justru. ya. Saya bekerja di bidang teknik, maka itu saya juga sekolah selalu di teknik. Saya S1 saya teknik dan manajemen industri, S2 saya eh, perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan Fakultas Teknologi Kelautan. Kemudian S3 saya di Fakultas Pertanian Unpad, jurusannya ilmu pertanian. Jadi memang saya menggeluti di hal-hal yang sifatnya teknis. Nah, oleh karena itu tentu perjalanan hidup ini saya maknai sebagai jalan Tuhan. Jadi Hmm, saya menemukan jalan Tuhan yaitu memang di ranah politik. Meskipun dalam perjalanan karir saya selalu juga aktif di organisasi. Saya aktif di Karang Taruna sejak masa kecil, ya. kemudian saya aktif di OSIS pada waktu sekolah, dan di kemahasiswaan saya juga aktif baik di intrakampus maupun di ekstra kampus. Saya juga eh, saya pernah di Himpunan Mahasiswa Islam dan Ya. ternyata 2 periode ini saya juga memimpin KAHMI. Jadi saya di Hmm, Presidium Majelis Nasional KAHMI selama 2 periode. Nah, perjalanan hidup inilah yang tidak pernah ada dalam benak dan pikiran saya sewaktu masih kecil. Kalau ditanya cita-cita besar mau jadi apa gitu. ya. Namun tentu sebagai jalan Tuhan, saya mana ini adalah jalan kehidupan saya dan saya harus betul-betul bekerja sebaik mungkin dan bekerja betul-betul sesuai dengan amanah dari rakyat. Karena saya dipilih oleh rakyat, ya tentu saya harus bekerja untuk rakyat. Ini menurut saya sebagai prolog awal gitu ya. Oleh Ya. karenanya, ketika saya kemudian masuk bersama Partai Demokrat yang dinakodai oleh Pak Presiden ke-6 kita, Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya kira selalu mengajarkan kepada kami bagaimana makna sesungguhnya sebagai politikus, sebagai wakil rakyat. Beliau selalu memberikan wawasan, ilmu, pengalaman, dan tentu rambu-rambu yang ini penting juga untuk dapat kita menjalani dan melewati karir ini dengan baik. Dan ya saya coba jalankan dengan baik gitu ya. Saya diamanahi dulu sebagai pimpinan Komisi 4 selama Ya. 7 tahun. Saya kemudian menjadi Komisi 4 itu bidang pertanian, kelautan Ya. perikanan, kehutanan. Kemudian Ya. juga menjadi pimpinan Komisi 7 pertambangan dan energi. Setelah itu saya juga masuk sebagai pimpinan Komisi 2 bidang pemerintahan, Ya. kepemiluan, dan pertanahan. Dan sekarang saya dalam 2 tahun 2 periode terakhir ini, saya di Komisi 6, yaitu bidang perdagangan, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain, termasuk koperasi di dalamnya, koperasi UMKM. Oleh Oh, karenanya, ya semakin lama ya semakin detil dan pendekatan yang ya. harus kita lakukan
tentu bagaimana meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Bagaimana kita juga harus mampu untuk bisa membawa masyarakat sesuai dengan harapan dan keinginannya, survive dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu, ya itu saya lakukan, bahwa sejatinya sebagai anggota DPR, ya saya juga harus mengakomodir harapan dan keinginan rakyat itu. Yang kedua, eh, tentu sebagai politikus ya juga harus mewarnai. Jadi selain kita reorientasi untuk Ya, terus memperjuangkan hak hak rakyat, juga kita mampu untuk bagaimana men-trigger, menjadi agent of change, menjadi agent of development, menjadi pembaharu dalam kehidupan baik politik maupun kebangsaan menuju bangsa yang lebih baik. Nah, oleh karena itu saya tidak pernah menutup mulut dan pikiran saya. Saya relatif saya lebih vokal gitu ya untuk ya, menyampaikan apa adanya, dan tentu ini didasari terhadap idealisme saya gitu. ya, Idealisme inilah yang mendasari saya untuk berbicara apa adanya, dan tentu ini adalah semata-mata untuk rakyat, bangsa dan negara. Saya kira ya. inilah perjalanan sampai hari ini, Baik. alhamdulillah gitu. Ya, Dan saya ya. meyakini bahwa apa yang saya lakukan ini memang untuk kebaikan. Ya, Pak Irman Khairon luar biasa, eh, langsung menjadi anggota DPR RI dan langsung menjadi eh, pimpinan berganti-ganti komisi, sampai saat ini juga pimpinan di BAKN. Nah, mungkin apa di balik itu yang bisa diceritakan dan apa saja pengalaman-pengalaman menarik, eh, apa dalam tugas-tugas itu? Semuanya menarik gitu. Karena di semua komisi, di semua Iya, sektor itu ada hal-hal yang tentu sangat penting. Misalkan di Komisi 4, bagaimana kita meningkatkan kedaulatan ketahanan pangan. iya, Saya juga menjadi Ketua Panja Undang-Undang Nomor iya, 18 Tahun 2012 tentang pangan. iya, Saya menjadi menjadi Ketua Panja di Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Pesisir Pulau-Pulau Kecil. Kemudian saya pernah menjadi Ketua Panja Revisi Undang-Undang Pertanahan di Komisi 2. Pernah iya, juga saya menjadi Ketua Panja Undang-Undang Energi Baru Terbarukan di Komisi 7. Artinya iya, semua itu didasarkan kepada bagaimana peningkatan iya. wawasan ini sejalan dengan kontribusi juga yang harus kita berikan kepada bangsa dan negara ini gitu. Dan saya termasuk yang tidak tertarik lah dengan hal-hal glamor gitu ya. Hmm. Dan saya lebih tertarik dengan hal-hal yang tentu ini bermanfaat bagi bangsa sekali lagi. Ya, ya. Nah, yang menarik begini, Pak, di mana Bapak pernah berada, di situ sekarang menjadi program-program yang strategis dalam pemerintahan sekarang ini. Misalnya swasembada pangan, ya, Bapak pernah di situ. Kemudian swasembada energi, kalau nggak salah Bapak pernah juga di situ. Nah, sekarang di Komisi 6, BUMN, ada Danantara, ada Bank Emas. Jadi luar biasa. Sekarang jadi program-program unggulan. Apa yang bisa Bapak komentari tentang ini? Ini mungkin persoalan momentum ya, gitu. Ya, Karena kalau melihat karya undang-undang misalkan, atau kan pembentukan badan-badan baru, ataupun program-program titik berat, program prioritas pemerintah, ya itu sebetulnya kerja bersama. Kalau di DPR itu kan prinsipnya adalah kolektif kolegial. Nah, prinsip kolektif kolegial inilah yang tentu menjadi pedoman kita bersama, namun tentu secara individu ya harus 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 memberikan pemikiran-pemikiran yang ini, ya tadi saya katakan bahwa bagaimana sebagai agen pembaharu ya kita harus menemukan sesuatu yang baru gitu. Sesuatu yang tentu bagi bangsa dan negara ini penting, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Nah, oleh karenanya saya selalu berpikir bahwa
prinsip hidup saya itu kan follow the water. Follow the water. Jadi saya ikut aja seperti air mengalir lah gitu. Nah, oleh karenanya, karena saya berprinsip itulah, maka dimanapun saya ditugaskan oleh partai, saya selalu mengatakan saya ditugaskan oleh partai, baik di Komisi 4, di Komisi 7, di Komisi 2, kemudian di Komisi 6, ya saya bekerja baik saja gitu. Dasar saya adalah profesional, latar belakang saya adalah profesional, pendidikan saya adalah teknik, dan ketika ditugaskan oleh partai ya saya jalankan dengan baik gitu. Dan momentum itu ternyata bersambut, momentumnya tepat dan ya alhamdulillah ya termasuk undang-undang yang melahirkan filosofis kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan pangan yang tertuang dalam Undang-Undang 18 tahun 2012, termasuk Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani, bahkan 2016 juga saya menjadi Ketua Panja yang pada akhirnya melahirkan Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam. Itu pun saya kira tidak terlepas dari kerja kolektif kolegial dan saya punya spirit bahwa ini bermanfaat bagi rakyat, bagi bangsa, bagi negara. Oleh karenanya, alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah partai masih memberikan kepercayaan, termasuk pada saat ini saya juga masih diberikan kepercayaan sebagai pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, di mana badan ini saya kira juga sangat memberikan peran penting di dalam mengawal program-program pemerintah, bisa mendorong berbagai institusi, baik institusi negara maupun BUMN, BUMD, pemerintah daerah, untuk bekerja lebih efisien, bekerja lebih menghasilkan, dan tata kelola yang good governance kalau di pemerintahan, good corporate governance kalau di BUMN dan di BUMD. Ini adalah prinsip-prinsip dalam pengelolaan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan akuntabel. Yang ini menjadi kerja-kerja politik di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Jadi saya kira sesuai lah dengan idealisme saya. Insya Allah saya jalankan dengan baik. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi kelima, Maret 2024, dengan topik ditiadakannya akreditasi unggul tahun 2026. Menanti kebijakan mendikti saintek yang baru, peran yayasan dalam perguruan tinggi, serta banyaknya peminat program studi teknik informatika. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang terdapat pada video. Ya, baik. Badan Akuntabilitas BAKN, Keuangan Negara. Nah, Pak, ini kan ada program yang kemudian sangat sangat menjadi perhatian masyarakat, yaitu efisiensi anggaran. Dengan berbagai pertimbangan, ada anggaran-anggaran yang selama ini sebenarnya tidak begitu tidak begitu relevan atau tidak begitu kuat argumentasinya. Nah, apakah itu juga jadi bahan bahasan di BAKN? Ya, saya kira benar ya. Bahkan kami mencoba untuk menelaah, mendalami, bukan hanya terhadap memang secara tugas pokok fungsi utamanya adalah kami menelaah terhadap hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPKRI. Ya. Namun pada hal lain kami juga ditugaskan untuk menelaah terhadap sesuatu yang berdampak besar terhadap masyarakat. Terjadinya bencana alam, terjadinya banjir, terjadinya tanah longsor. Nah, ini kami juga memiliki tugas bagaimana tata kelola lingkungan hidup berdasarkan apa yang dilakukan oleh sektor-sektor yang terkait dengan lingkungan hidup, misalkan kehutanan misalkan. Ini ya menjadi objek telahan kami gitu, karena kalau terjadinya bencana alam yang ditimbulkan oleh karena kerusakan lingkungan, oleh karena eksploitasi berlebih, oleh karena tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup, ya ini pada akhirnya kan akan merugikan masyarakat. Kalau merugikan masyarakat, bisa divaluasi kerugian ini semestinya kan menjadi pendapatan masyarakat gitu. Jadi kalau sesuatu yang merugikan masyarakat, semestinya menjadi pendapatan masyarakat.
Nah, bagi BAKN ya secara sektoral bisa memvaluasi terhadap sektor-sektor yang tentu ini bisa berkontribusi kepada rakyat. Selain tentu kepada kasus-kasus besar, misalkan terjadi Ya, timah di PT Timah ya, 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 penyalahgunaan kewenangan di PT Timah, ya, penyalahgunaan kemarin di Pertamina, ya, yaitu tentu menjadi pendalaman kami, termasuk pupuk bersubsidi. Karena ini ya, adalah penting bagi peningkatan produksi para petani, uang yang besar yang digelontorkan sebagai subsidi, semestinya juga relevan sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, ini yang sedang kami telaah dan mudah-mudahan ya pada akhirnya nanti menghasilkan rekomendasi yang terbaik. ya. Baik, Bapak sudah menyebut beberapa kasus di BUMN. Sekarang luar biasa perhatian masyarakat sedang di situ. Nah, pertanyaannya, seberapa besar peran DPR ketika mengawasi BUMN ini sebelum kasus-kasus itu mencuat, Pak? Ya kami kan melakukan pengawasan biasa gitu ya. Eh, Kami melakukan pengawasan biasa. Tetapi kan hal-hal yang disembunyikan kadang kami tidak bisa tahu gitu. ya, Nah, aparat penegak hukum tentu dengan instrumen. Karena kami kan tidak punya instrumen berjenjang. Kami ya, tidak punya instrumen. Instrumen kami kan hanya kami sebagai anggota DPR bisa mengambil keputusan dan kebijakan atas tiga fungsi. Penganggaran, kemudian legislasi, dan pengawasan. Nah, kami instrumennya instrumen diri sendiri gitu. Dan paling ya kita memiliki TA. Beda dengan misalkan instrumen aparat penegak hukum yang memiliki berbagai direktorat yang mampu untuk ya, bisa mendalami, bahkan memiliki hak untuk menyadap gitu, punya alat sadap dan lain sebagainya. DPR kan ya, tidak gitu ya. Nah, pengawasan ya, normatif inilah yang kami berdasarkan kepada laporan masing-masing mitra, sehingga ketika terjadi misalkan terjadi pelanggaran hukum ataupun terjadi fraud terhadap Jiwasraya dulu. Awalnya hmm, Jiwasraya kami menemukan dan itu kemudian menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, ya kami menindaklanjutinya. ya, Bagaimana supaya Jiwasraya ini bisa menyelamatkan terhadap para nasabah yang begitu besar. Penyelamatan harus dilakukan. Pada akhirnya sampai hari ini terus memang meski pada akhirnya tidak sesuai dengan harapan para nasabah, tetapi akhirnya juga bisa terselamatkan dengan strategi dan cara kami. Gitu. Cara kami itu antara DPR dan pemerintah. Nah, kasus nikel ya memang kami tidak tidak masuk di dalam ya, ranah yang apa namanya, yang ruang-ruang gelap yang selama ini ya, mereka lakukan. Namun ketika kemudian ada data dari aparat penegak hukum ini sebagai bahan temuan, ya tentu kami juga pada akhirnya menggunakan fungsi pengawasan kami untuk bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk rakyat, untuk bangsa, untuk negara. Kasus Pertamina ya kami biasa saja mengawasi tentang kinerja, mengawasi tentang kesiapan-kesiapan menghadapi hari-hari besar, menghadapi situasi krisis pada waktu COVID. Ya kami melakukan pengawasan dan bagaimana menemukan cara dan strategi agar bisa mampu untuk bisa melewati masa-masa itu. Ya, di luar itu hal-hal yang kemudian hari ini terjadi ya, atas pelanggaran hukum, ya itu jujur saja di luar sepengetahuan kami. Tetapi ketika aparat penegak ya, hukum kemudian menemukan bukti atas pelanggaran-pelanggaran hukum, kami juga mendalaminya, gitu ya, mendalaminya sehingga kemudian mengambil keputusan-keputusan strategis atas situasi dan kejadian ini. Saya kira ya. itulah ya fungsi DPR. Kalau fungsi DPR punya penyidik gitu ya, kalau punya penyidik Ya, DPR, mungkin kami bisa jalan, bisa bergerak. Tapi karena ya. tugas dan fungsi legislatif memang terbatas, ya kemudian hasil temuan-temuan di pihak eksekutif atau di pihak aparat penegak hukum, itulah yang juga dijadikan sebagai bahan untuk kami melakukan pengawasan lebih dalam. Gitu. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi kedua, Maret 2025. Dengan topik
RSI Sultan Agung siap melayani suntik stem cell. Juga, IDI akan perjuangkan anggaran minimal bidang kesehatan. Untuk informasi dan berlanggan, silahkan hubungi nomor yang tertera pada video. Ya, baik. Bapak tadi sudah menyebut mengenai UMKM dan koperasi. Nah, saat ini pemerintah mempunyai kebijakan mengenai koperasi yang mungkin akan menjadi sangat strategis karena koperasi Merah Putih ini berbasis di desa. Apakah itu semacam nanti apa pengganti KUD zaman dulu, Pak Irman? Ya, mungkin kalau secara institusi sama ya. Ya, Secara kelembagaan sama. Karena kan dulu kayak KUD dibentuk di setiap desa dengan ya, fungsi-fungsi yang hampir sama. ya, Sekarang dibentuk Koperasi Merah Putih ya dengan beberapa opsi tentu. Kalau koperasinya sudah ada ya tinggal ditingkatkan keberadaannya. Kalau belum ada ya dibentuk. Kalau sudah ada kelembagaan-kelembagaan seperti Gapoktan ya atau kelompok tani di desa atau Gapoktan di desa yaitu adalah sebagai cikal bakal Koperasi Merah Putih. Artinya secara fungsi dan kelembagaan hampir sama. Namun menurut saya karena kita sudah melewati masa era reformasi yang tentu akuntabilitas dan eh, transparansi ini harus menjadi prasyarat terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan keuangan negara, ya mungkin agak berbeda nanti ya. untuk mekanisme dan tata kerja yang dilakukan oleh Koperasi Merah Putih nanti agak berbeda. Sehingga menurut saya nanti akan lebih punya kemampuan, lebih efektif untuk bisa berkontribusi kepada rakyat. Karena koperasi ini kan juga nanti diperuntukkan untuk membeli gabah petani misalkan dengan Ya. harga yang telah ditetapkan pemerintah agar harga panen masyarakat tidak jatuh, harga petani tidak jatuh. Untuk komoditas-komoditas tertentu juga diharapkan bisa dibeli oleh lembaga ini. Lembaga ini tentu salurannya bisa saja nanti untuk menyediakan makan bergizi gratis gitu. Artinya Hmm. banyak banyak hal yang hari ini situasinya berbeda dengan masa lalu, meskipun secara kelembagaan dan tata kerja hampir mirip lah gitu. Iya, baik. Nah, eh, Bapak juga membidangi di Komisi 6, membidangi perdagangan. Nah, sekarang yang selalu menjadi apa ya isu berkepanjangan bahkan akhirnya berujung di kasus hukum itu adalah masalah impor. Banyak masalah impor, mulai impor gula, impor beras, terakhir ini impor BBM itu juga banyak masalah. Nah, apa yang difikirkan oleh bapak-bapak yang di DPR mengenai kasus-kasus semacam ini supaya tidak terjadi di masa depan? Ya, kami meningkatkan fungsi pengawasan saja karena ya semakin eh, efektif pengawasan, potensi terjadinya fraud itu akan lebih berkurang gitu ya. Dan tentu spirit kami adalah saat ini bagaimana meningkatkan seluruh faktor produksi. Bahkan kita juga bagaimana mendukung penuh terhadap keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan hilirisasi, ya, hilirisasi dan industrialisasi. Karena ini akan menjadi faktor pendorong terhadap kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan. Faktor-faktor lain ya saya kira pangan juga menjadi fokus karena pemerintah ini juga ingin mencapai kedaulatan energi, kedaulatan pangan, kedaulatan air. Artinya kami di DPR ya sepenuhnya juga mendukung terhadap program-program pemerintahan saat ini karena memang kami memiliki prinsip kalau pemerintahan ini sukses ya tentu ya juga yang menikmati suksesnya adalah rakyat. Ya. Kalau tidak sukses ya yang akan menderita juga rakyat. Oleh karenanya kami memang menyelaraskan eh, setiap fungsi dan tugas kami di DPR untuk bisa mendukung terhadap upaya-upaya pemerintah melalui visi, misi, dan program kerjanya. Sehingga juga kami memberikan daya dukung dan tentu sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai anggota DPR. Ya, oke. Nah, Pak Irman Khairon, memang menjadi anggota DPR diusulkan oleh partai. Tetapi untuk terpilih itu kan ditentukan oleh pemilih, oleh masyarakat.
Nah, bagaimana pengalaman Bapak memelihara konstituen berkomunikasi sehingga terpilih berturut-turut sampai 4 kali? Ya, pandai-pandailah berbaik, Ya. bersilaturahmi dengan rakyat. Ya, Ya. saya tidak pernah berhenti untuk turun ke rakyat, baik di masa reses maupun di masa-masa tertentu. Ada waktu untuk bisa turun ke masyarakat, ya turun gitu. Ada waktu-waktu yang sekiranya kami bisa menyapa masyarakat, ya turun kepada rakyat. Dan bukan hanya sekedar turun, karena pasti rakyat banyak hope, banyak harapan, banyak aspirasi. Itu yang harus diperjuangkan. Pak, jalan kami becek, ya bagaimana Hmm. supaya tidak becek lah gitu ya. Pak, Ya. lorong kami ini, gang kami ini gelap, ya bagaimana Ya. terang gitu. Artinya kita juga harus memperhatikan terhadap keinginan rakyat. Hal-hal yang bisa dibantu oleh kemampuan kita, oleh kemampuan saya, ya saya bantu. Ya. Tapi hal-hal yang tidak bisa saya bantu karena besaran anggaran, dan kemudian ini menyangkut korelasinya dengan pembangunan di wilayah kabupaten atau provinsi, atau ini adalah bagiannya untuk dibangun oleh pusat, ya kami dorong itu sebagai aspirasi yang diperjuangkan kepada sektor-sektor tertentu untuk bisa mendapatkan perhatian. Artinya, ya rakyat menurut saya selama bahwa bisa diyakinkan kita bekerja selama 5 tahun itu bersama-sama dengan rakyat, bisa memperjuangkan berbagai aspirasi dan harapannya, kemudian kita juga berkontribusi secara langsung kepada mereka, insya Allah rakyat juga akan terus memberikan dukungan kepada kita. Ya. Baik, Pak Herman Koiron mungkin bisa diilustrasikan hal-hal yang konkret yang dilakukan dan benar-benar memang konstituen itu merasakan. Ya misal terjadi, kan gini, daerah kami Cirebon itu termasuk yang Ya. masih sulit air lah di waktu Ya. kemarau. Ya Ya. saya bagaimanapun harus mempersiapkan mobil tangki air, karena memang secara pasti setiap tahun di musim kemarau pasti masyarakat di beberapa titik dan wilayah itu kesulitan air. Ya kami membeli mobil tangki, gitu, tangki air, dan pada saatnya ya kami kirim air kepada mereka. Termasuk jika terjadi banjir, pasti dibutuhkan air bersih, ya kami juga bisa memberikan kontribusi air bersih kepada mereka. Kemudian fasilitas ambulan. Saya itu memberi ambulan itu hampir di semua dapil kabupaten. Jadi tidak kecamatan basisnya. Basisnya adalah dapil dapil di kabupaten DPRD Ya. atau kota. Ya. Jadi ada 2 kecamatan, ada 1 kecamatan, ada 3 kecamatan. Itu masing-masing ada ambulan tersendiri yang kami berikan layanan secara gratis kepada mereka. Setiap kali ada kesulitan, butuh ke rumah sakit, ya pasti kami bantu ya secara gratis. Ada Ya. orang sakit kami antar gratis. Dan banyak hal ya, terutama sekarang kami membina UMKM. Jadi banyak UMKM yang sesungguhnya mereka survive, namun volumenya masih kecil misalkan. Ya kami tingkatkan kemampuan produksi mereka agar juga sejalan dengan meningkatnya pendapatan. Jadi memang banyak hal yang ya pada akhirnya kami harus memperjuangkan apa yang menjadi kesulitan rakyat. Apalagi kalau misalkan ada program-program di Jakarta, di pemerintah pusat untuk rakyat. Nah, itulah kami bawa kepada masyarakat. Diminta maupun tidak diminta, karena ada program, kami berikan kepada masyarakat. Misalkan masyarakat butuh untuk program beasiswa, baik itu anak SD, SMP, SMA, ya kami bawakan gitu. Karena ada teman-teman di sini yang tentu kami juga memiliki konstituen, memiliki rakyat yang butuh, ya kami apa namanya, kami fasilitasi untuk bisa mendapatkan program-program itu.
Banyak lah yang menurut Ya. saya agak sulit diceritakan ini. Bisa sampai 10 jam belum tentu selesai kalau menceritakan Iya. success story gitu ya. Atau true Iya. story gitu. Iya. Baik, Pak Irman, terakhir. Mungkin ini masa jabatan baru awal, masih ada 4-5 tahun lah ke depan. Apa yang masih Bapak ingin lakukan? Ya, Indonesia saya kira belum belum kita bisa bandingkan lah. Bukan belum ya. Kita bisa bandingkan dengan negara-negara yang sudah makmur lah. Ya. Bahwa kita pentingnya tidak berhenti sampai di sini dan terus harus membuka jalan menuju kepada bagaimana masyarakat kita bisa menemukan kemakmurannya, menemukan keadilannya, kesetaraannya. Tentu masih banyak hal yang harus dilakukan, terutama dalam peningkatan pendapatan. Ini yang memang harus diperjuangkan terus. Seluruh rakyat Indonesia harus memiliki pendapatan yang pasti. Yang pasti itu tidak harus formal, tapi banyak sektor-sektor informal. UMKM harus digerakkan, koperasi harus dihidupkan kembali. Kita tahu koperasi sering kali disebut sokoguru, ya kita harus Ya, hidupkan kembali. ya, Kemudian usaha-usaha rakyat, penjual gorengan, cireng, kemudian industri-industri rumahan, yang menurut saya ini juga perlu sentuhan. Ini yang masih menjadi PR besar, karena 90% lebih, 95% kita ini usaha kecil dan menengah. Hanya sedikit sedikit yang berskala besar menengah gitu. Tapi skala kecil menengahnya sangat besar sekali. Nah, oleh karenanya ini yang harus mendapatkan titik perhatian khusus. Sehingga yang terpenting sekarang adalah bagaimana masyarakat pertama terpenuhi dulu kehidupannya secara pasti. Dia punya pendapatan pasti. Yang kedua, ke depan mereka harus punya kualitas hidup yang lebih baik. Perumahannya harus cukup baik, sanitasinya harus baik, harus terpenuhi kebutuhan air bersihnya, harus terpenuhi kualitas hidup lingkungannya gitu ya. Nah, yang ketiga menurut saya ya terpenuhi harapan sosialnya gitu. Secara sosial bukan hanya sentuhan secara individu, tapi secara sosial juga ini harus bisa betul-betul dijamin secara sosial mereka berkehidupan baik, memenuhi rasa nyaman, rasa aman. Ini juga harus menjadi perjuangan ke depan. Nah, selebihnya menurut saya kita memikirkan bangsa yang lebih besar, bagaimana ada cita-cita besar negara ini untuk menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas itu Indonesia yang ekonominya maju, ya, kemudian masyarakatnya adil dan sejahtera. Emas. ya. Nah, itu. Jadi ini yang menurut saya harus kita raih ke depan. Terima kasih Pak Bambang Baik, Sadono yang saya kira eh, hari ini membuka cakrawala. Ini semua ini adalah bagian dari komitmen saya sebagai anggota DPR. Terima kasih. iya. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur H.E. Hirman Khairon MSc, anggota Komisi 6 dan sekaligus Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara BAKN DPR RI. Luar biasa apa yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua masyarakat, khususnya konstituen Pak Irman. Sekali lagi terima kasih, sukses, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima senior. kasih. Matur nuwun, Salam matur hormat. nuwun. Eh. Nggih, matur nuwun. Nggih. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi ketiga Maret 2025. Berisi komentar dan harapan para pakar tentang peluncuran Danantara, dinamika pasar modal dan perbankan dengan hadirnya Danantara, respon BUMN yang masuk super holding Danantara, serta bisnis media nasional yang dibayang-bayangi platform global. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video.